Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alur cerita. Kali ini alur cerita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Unforgivable tahun 2021. Ruth Letter adalah seorang wanita yang pada hari ini dibebaskan bersyarat telah keluar dari penjara. Ia telah menghabiskan 20 tahun masa hidupnya di dalam penjara atas kasus pembunuhan terhadap seorang sheriff. Di sisi lain, Katie, seorang wanita muda yang sedang menyetir mobil, mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Kembali ke Ruth yang saat itu ditemani oleh Vincent, yaitu seorang polisi pengawas yang membantu Ruth untuk memulai kembali membangun kehidupannya kembali. Hidup berbaur dalam masyarakat, mencari rumah dan pekerjaan, serta memantau Ruth dan memastikan kalau ia tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Hingga suatu ketika, kini Ruth pun sudah mulai menyewa kamar di sebuah kos-kosan. Di sana terlihat keadaan gedung dan penghuninya yang kacau balau. Di sana untuk menghemat biaya, ia pun menghuni kos bersama 3 orang penghuni lainnya. Di sisi lain, 2 orang pria sedang berbincang. Mereka adalah Kate dan Steve, yang merupakan anak dari polisi yang dibunuh oleh Ruth. Suatu ketika saat Ruth kembali ke kamarnya, ia memergoki teman sekamarnya yang sedang menggeledah barang-barang miliknya. Dan sebagai seorang wanita tangguh, Ruth pun mengejar wanita pencuri itu untuk memberinya pelajaran. Singkat cerita, esok harinya Ruth mulai beraktivitas dengan bekerja di pabrik pengolahan ikan. Awalnya ia ditolak karena statusnya yang seorang pembunuh. Namun akhirnya sang pemilik pabrik pun memberinya kesempatan, dan di sana ia pun berkenalan dengan pria bernama Black yang akan menjadi temannya. Sepulang bekerja, Ruth pun menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah warnet. Di sana ia pun mencari informasi tentang Katie Letter yang merupakan adik kandungnya yang ia tinggalkan. Pada saat itu, Katie masih berusia 5 tahun. Singkat waktu, Ruth mendatangi rumah lamanya yang saat itu sudah dibeli oleh keluarga John yang merupakan seorang pengacara. Di sana, Ruth mengingat semua peristiwa yang terjadi di masa lalu. In the basement, you and Katie have We're a not bedroom. leaving. You know, This house, I'm gonna use it. you gotta help me help you, honey. You're from me. We are not leaving. Yes, you are. You know the second I step out of here, they're gonna take my car. I'm not leaving. Tak lama kemudian, John pun datang dengan ramah menyapanya dan menawarkan Ruth untuk mampir dan minum kopi. Setelah memasuki rumah itu, membuat Ruth mengingat setiap detail masa lalunya bersama adiknya. Setelah itu, John pun mengantarnya pulang kembali ke kos-kosan. Di perjalanan, Ruth bercerita kepada John bahwa saat itu ia bersama adiknya pernah tinggal di rumah itu, namun kemudian terpisah, yang mana saat itu adiknya dititipkan di panti asuhan. Dan sekarang Ruth berniat untuk kembali mencari adiknya. Setelah sampai, John pun meninggalkan kartu namanya kepada Ruth dengan niat agar suatu ketika ia bisa membantu Ruth menemukan adiknya. Scene kini berpindah ke Katie Letter yang saat ini sedang berbincang bersama Emily. Emily yaitu saudara tirinya. Pada saat ini, Katie telah diadopsi oleh ayah dan ibu Emily. Namun, Katie tidak pernah mengingat masa lalunya termasuk kakaknya, di mana kejadian di masa lalu saat berumur 5 tahun membuat Katie trauma dan kehilangan ingatannya. Jadi saat ini, Katie sama sekali tidak ingat dan tidak tahu kalau ia punya saudara bernama Ruth. They're just random flashes. Saat berbincang bersama Emily, Katie pun sedikit mengingat tentang coretan piano di masa kecilnya dan pelukan seorang wanita yang menjaganya, namun ia tidak bisa mengingat siapa wanita tersebut. Dan saat itu Emily menyarankan kepada Katie untuk mencari keluarga aslinya. Look into that. See if there's anybody I'm not there. doing that.
Singkat waktu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain bekerja di pabrik ikan, Ruth juga melamar kerja menjadi tukang bangunan dan kini Ruth pun bekerja di 2 tempat secara bergantian. Sepulang dari kerja, Black menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang menaiki mobil Ruth menuju ke proyek. Namun di sana terlihat Cat yang terus membuntuti dan mengawasi Ruth, si wanita yang telah membunuh bapaknya. Kematian sang ayah masih saja menjadi dendam kesumat yang tak akan pernah padam. Singkat waktu, setiap detik Ruth selalu teringat kebersamaan bersama Katie yang sangat dirindukannya. Lalu tiba-tiba dari bawah terlihat seorang yang memanggilnya. Ruth pun seketika turun sambil membawa kunci pipa untuk berjaga-jaga. Setelah itu ia mendapati seorang pria yang mengendap-endap lalu mengayunkan kunci di tangannya. Dan ternyata itu adalah Blade yang sedang iseng datang membawakannya mantel dan juga sebungkus makanan. Good luck with there's a hood here. That's like Singkat waktu, Ruth pun terlihat beberapa kali menghubungi John. Namun Ruth tidak mendapatkan jawaban dan diketahui kalau John merasa keberatan untuk membantu ketika mengetahui bahwa Ruth adalah mantan narapidana dan juga seorang pembunuh. Namun dengan meninggalkan pesan suara, Ruth kembali memohon kepadanya yang mana hal itu kemudian bisa meluluhkan hati John. Di kediamannya, Liz istri John mencari tahu tentang sosok Ruth Letter kepada tetangga sekitar yang ternyata diketahui bahwa ayah Ruth tewas bunuh diri dan Ruth tinggal berdua bersama adiknya di rumah itu. Kemudian beberapa orang datang bersama polisi untuk mengusir mereka dan Ruth membunuh polisi itu. Mengetahui hal itu, Liz menjadi cemas mengingat bahwa Ruth telah memasuki rumahnya dan meminta John untuk tidak berurusan dengannya. House with our children. yeah. Sementara itu, Steve, si anak polisi yang dibunuh oleh Ruth, terlihat sedang memperhatikan ibunya yang saat itu tengah berbaring tak berdaya, melihat foto keluarganya dan juga lembar koran di dinding yang mengingatkannya akan kematian sang ayah yang dibunuh oleh Ruth. Dan tiba-tiba, setelah itu Steve mendatangi Ruth di lokasi kerjanya, menyusup ke dalam gedung dan menyamar sebagai pengantar kayu. Setelah itu, Steve bersembunyi di ruangan itu ketika Ruth pergi dari sana. Ketika naik ke lantai atas, Steve mendapat buku catatan milik Ruth dan terdapat pula foto Katie di dalamnya. Setelah itu, Steve mendokumentasikan temuannya dan merencanakan sesuatu. Scene pun kini berganti ke Michael, yaitu ayah angkat dari Katie. Saat itu ia pulang dan mengambil surat di depan rumahnya. Dan ternyata surat itu dari John, si pengacara yang mewakili Ruth. Setelah itu Michael segera mengabarkan hal itu ke istrinya, yaitu Rachel. Di tempat lain, Steve bertemu dengan Cat, yang mana saat itu Steve berubah pikiran dan berniat untuk membalaskan dendam kematian ayah mereka. Dan singkat waktu terlihat Ruth yang semakin dekat dengan Blade. Namun seketika itu juga Ruth bilang kalau ia bukanlah orang yang baik, dan ia pun jujur kalau ia adalah mantan narapidana karena membunuh seorang polisi. Hal itu seketika membuat Blade terkejut dan mengubah suasana makan mereka. Melihat raut kekecewaan di wajah Blake, dengan sedih Ruth pun pergi dari sana. Scene kembali ke Michael dan Rachel yang berbincang tentang Ruth yang saat itu sedang mencari Katie. Saat itu Michael meyakini bahwa mereka telah secara sah mengadopsi Katie, sehingga Ruth tak lagi berhak mengambil Katie dari mereka. Namun sebagai seorang wanita, Rachel bertindak lebih tenang dan bijak menggunakan hati nuraninya. Rachel siap bertemu dengan John dan Ruth, namun ternyata tanpa diduga saat itu Emily mendengar percakapan orang tuanya di balik dinding. Kemudian kembali ke Ruth, di mana saat itu ia dipukuli oleh seorang wanita di tempat kerjanya. Wanita itu tidak menyukai Ruth karena Ruth adalah mantan narapidana dan seorang pembunuh. Ruth pun hanya bisa terdiam tanpa sedikit pun melawan. Tetapi saat itu Ruth marah kepada Blade dan menurutnya Blake lah yang telah membongkar rahasia dirinya kepada semua orang. Sepulang kerja, Vincent mengatakan kepada Ruth bahwa John, pengacaranya, telah menjadwalkan pertemuannya dengan orang tua yang telah mengadopsi Katie. Mendengar hal itu merupakan sebuah kabar gembira bagi Ruth. Lalu ia pun pulang dan bersiap-siap untuk sebuah harapan mendengar kabar tentang adik kesayangannya yang sangat ia rindukan. Di
Di sisi lain, Emily yang baru saja pulang sekolah mendapati surat-surat yang ditulis oleh Ruth selama di penjara. Surat-surat itu rupanya sengaja disembunyikan oleh orang tuanya di laci kamar mereka. Kemudian Emily pun pergi ke gudang mencari informasi dan fakta lebih lanjut. Singkat waktu di kantor si John, mereka pun akhirnya dipertemukan. Menurutnya kedatangan mereka bukanlah demi Katie, melainkan karena permohonan dari pengacara. Michael pun bersikap arogan demi mempertahankan Katie agar tetap bersama mereka dan meminta Ruth untuk tidak lagi mengganggu dan merusak kehidupan Katie yang saat ini menurutnya sudah baik dan bahagia. Di sana Ruth meneteskan air mata karena mengetahui bahwa surat yang ia tulis bertahun-tahun tidak pernah sampai kepada Katie, dan juga Katie yang tidak pernah diberitahu kalau ia memiliki seorang saudara kandung. Momen di sini menggambarkan betapa kejamnya seorang manusia demi memenangkan egonya sendiri, membuatnya tega memisahkan seorang anak yatim piatu dari saudara kandung yang sangat menyayangi dan merindukannya. Kenyataan ini tentu saja menghancurkan hati dan juga mental Ruth. Dan terlihat raut penuh kekecewaan dan air mata hilang harapan yang mengalir deras dari garis-garis muka Ruth yang penuh dengan perjuangan. Namun bagaimanapun, Michael dan Rachel memang memiliki hak yang dilindungi dengan undang-undang atas hak terhadap hidup Katie, sehingga dalam hal ini, tanpa keikhlasan dari mereka, maka Ruth tidak akan bisa bertemu lagi dengan adik kandungnya. Kembali ke Emily yang dimana di rumahnya ia membaca semua surat Ruth kepada Katie yang disembunyikan oleh orang tuanya. Surat-surat itu nampaknya ditulis Ruth dengan penuh cinta. Sebuah rahasia yang dikubur dalam-dalam oleh Michael untuk memisahkan Katie dengan kakaknya. Di tempat kerja, Blake mendatangi Ruth untuk meminta maaf. Di sana Blake juga mengakui bahwa dirinya juga adalah seorang mantan narapidana. Blake pun memohon maaf kepada Ruth karena tak mengetahui kalau cerita itu akan segera cepat menyebar. Dengan tatapan kosong dan suasana hati yang gundah gulana, serta semua jalan hidup yang sangat sulit yang harus dilaluinya, Ruth berjalan lemah menyusuri kota. Saat itu ia menerima sebuah panggilan telepon dari Emily. Emily berkata bahwa ia telah membaca semua suratnya dengan antusias. Kemudian mereka pun membuat janji untuk bertemu. Namun ternyata Steve yang memiliki niat jahat mengawasinya dari dalam mobil. Singkat cerita, Emily dan Ruth pun kini bertemu. Di sana, Ruth menceritakan tentang kehidupannya bersama Katie di masa lalu. Pertemuan itu pun tak berlangsung lama, di mana Emily hanya mengatakan kalau Katie memiliki jadwal latihan piano hari ini di auditorium. Barangkali Ruth ingin melihat adiknya bermain piano. Namun, saat Emily hendak pulang, Steve mengikutinya karena berpikir kalau Emily adalah Katie, adiknya Ruth. Namun Steve tak jadi berbuat kriminal, ia justru pulang ke rumahnya. Namun di saat ia melihat anak bayinya yang sedang menangis seorang diri, saat itu juga ia membuka pintu kamar sebelah dan ia mendapati istrinya sedang berselingkuh dan sedang berhubungan badan dengan saudaranya sendiri, yaitu Kate. Pemandangan itu membuat Steve emosi lalu memukul Kate dengan penuh amarah. Please don't go. Setelah itu, Steve yang dibakar amarah mengunjungi ibunya dan mengambil pistol bapaknya dari dalam laci. Kembali ke Ruth yang mencari John di rumahnya, namun di sana ia tidak disambut baik oleh Liz, istrinya John. Liz meminta Ruth untuk segera pergi dan tak mengganggu mereka lagi. Ruth yang tertekan hanya bisa menangis karena tak ada satu manusia pun yang mau membela. Bukan sekedar untuk mendengarkan perkataannya, dan saat itu juga Ruth bercerita kepada Liz sebuah fakta masa lalu yang selama ini tak diungkap oleh Ruth, bahwa sebenarnya Katie kecillah yang menarik pelatuk dan membuat sang polisi tewas. We are not leaving!
Namun demi melindungi sang adiknya, Ruth pun dengan sukarela mengakui kalau ia adalah pelakunya. Mendengar hal itu tentu membuat Liz melunak dan merasa bersalah setelah berburuk sangka karena ternyata Ruth rela dipenjara 20 tahun dan dibenci oleh masyarakat demi melindungi adiknya yang saat itu masih berusia 5 tahun. Dan setelah itu Liz pun mengantarkan Ruth untuk bertemu Katie di auditorium, tempat di mana Katie ada pertunjukan piano. Di dalam perjalanan, Ruth kembali teringat di masa lalu di mana ketika itu ia dengan Katie kecil sedang makan di sebuah warung, dan sambil menangis, Ruth menenangkan Katie yang saat itu terlihat trauma. Dan tak lama kemudian para polisi pun datang mencarinya. Katie kecil tak pernah mengerti apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan terjadi saat itu. Ruth berpesan kepada Katie bahwa ia akan pergi sebentar. Ia pun meminta Katie untuk menghabiskan makanannya dan berkata bahwa Ruth akan selalu mencintainya. You can, okay? Singkat cerita, di ruang auditorium, Michael dan Rachel telah menunggu dimulainya pentas, sedangkan Ruth kini telah sampai di depan gedung. Namun saat itu, Steve menelponnya dan mengancam bahwa saat ini ia telah menculik Katie dan menyandranya di sebuah tempat dan akan segera menembak kepalanya. Dan saat itu juga terdengar suara seorang wanita yang ketakutan dari balik telepon dan membuat Ruth panik. Kemudian Steve memberi sebuah alamat dan menyuruh Ruth untuk datang menemuinya. Dengan terburu-buru, Ruth pun pergi. Di sana diantar oleh Liz. Ruth pun dengan terburu-buru mencari alamat yang diberikan oleh Steve. Dan tak lama kemudian, Ruth pun masuk ke sebuah gedung seorang diri. Di sana ia mendapati seorang wanita yang disandra. Ternyata itu bukanlah Katie, tapi adalah Emily. Sedangkan Katie dalam keadaan baik-baik saja di auditorium yang sedang melakukan pentas piano. Kembali ke Ruth yang meminta Steve untuk menyudahi semua ini dengan damai. Ia juga bilang kalau ayahnya adalah seorang polisi yang baik dan membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hal itu membuat Steve luluh dan menangis dan kemudian mengurungkan niatnya. Di sisi lain, polisi anti huru-hara datang atas laporan dari Liz. Dengan hati-hati, Ruth pun melepaskan ikatan Emily dan melindunginya untuk keluar dari gedung tersebut. Dan dengan perlahan mereka pun berhasil keluar dan dibawa polisi bersama Steve. Keep your hands up. Get down. Face on the ground. Singkat cerita, di dalam auditorium, Michael mendapatkan telepon dari polisi dan mengabarkan tentang kejadian itu. Tak lama kemudian, Vincent datang untuk menjamin Ruth dan mengatakan kepada polisi untuk melepaskan borgol Ruth. Dan saat berjalan bersama Vincent, terlihat di sana ada mobil ambulan yang merawat Emily. Dan terlihat Michael, Rachel, dan Katie juga berada di sana. Saat itu juga pandangan Ruth tertuju kepada Katie, dan begitu pun sebaliknya. Sebuah ikatan darah yang mengikat hati mereka meski hanya dengan tatapan mata. Dan terlihat ingatan Katie telah kembali. Ia pun menyadari kalau wanita di depannya itu adalah saudarinya yang merawatnya waktu dia kecil. Katie pun berjalan mendatangi Ruth dan memeluknya dengan sangat erat dan merasakan kembali kehangatan dari pelukan seorang kakak dengan cinta yang sangat besar di hatinya. Di sana mereka pun kembali mengingat semua kenangan dan kebersamaan di masa lalu. Dengan haru, Michael dan Rachel menatap mereka dan merasa bersalah karena telah memisahkan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.